Jadi nanti orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah man asyrakahullah fi sultanihi. Artinya orang itu diberi kekuasaan. Jadi maksudnya Allah itu kan punya kekuasaan. Terus dia itu diberi kekuasaan oleh Allah. Berarti apa? Sama-sama berkuasa. Jadi artinya orang-orang yang sama-sama diberi kekuasaan oleh Allah. Lalu apa? Orang itu melakukan kedoliman di dalam kekuasaan. Itu orang yang paling keras adab. Nah ini makanya harus bisa membedakan. Tegas dengan dolim itu berbeda. Jadi ketika kita tegas karena melihat kesalahan, tegas karena melihat penyimpangan, itu tegas. Tapi ketika kita itu dolim, sudah tahu salah tapi bebal, nah itu kan berbeda. Sudah tahu salah, diingatkan nggak mau, nah itu namanya bebal. Nah, apalagi sudah begitu kemudian ya dia melakukan tindakan yang tidak terukur ya. Nah, akhirnya macam-macam. Kebebalannya tadi itu menyebabkan banyak kedoliman yang dia lakukan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah jadwalnya kemarin ya, hari Kamis. Tapi kemarin saya masih di Cina. Jadi di dalam perjalanan ya, dari Hainan menuju ke Jakarta. Sebenarnya baru nyampe tadi malam dini hari ya. Baru sampai rumah itu tadi setelah subuh. Ya, alhamdulillah sudah bisa istirahat dan sore ini bisa ngisi. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua senantiasa ketaatan pada Allah ya, senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif dan guru-guru kita semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat ya, khususnya untuk para guru-guru kita baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dan untuk mu'alif kitab ini Al-Imam Asyirazi Al-Hadiniyah wa Al-Kunyatun Salih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya. Jadi kenapa kita membahas kitab ini, seperti yang kita sudah tahu bahwa ketika kita bicara dalam konteks siasah ya, siasah itu bagaimana kita mengurusi urusan umat, bukan hanya urusan umat secara spesifik, tetapi ya secara umum, termasuk juga mengurusi urusan keluarga, mengurusi urusan diri kita, itu adalah bagian dari siasah. Dan di dalam siasah itu kita sudah sampaikan sebelumnya, ada perkara yang jarang diperhatikan, ya, terutama ketika makna siasah itu sudah mengalami reduksi, yaitu terkait dengan masalah adab, ya, karena terkait dengan siasah bagaimana kita melakukan tadbir, pengurusan, bagaimana kemudian kita melakukan riayah, itu semuanya baik. Maka kebaikan tadi itu harus dihadirkan dengan adab. Gitu. Nah buku ini itu adalah buku yang menjelaskan itu. Gitu. Jadi kita tidak hanya bicara tentang bagaimana mengurusi urusan umat, bagaimana mengurusi urusan orang lain ya, dengan ketentuan syariat, tetapi juga harus dibalut dengan adab yang baik. Karena itulah yang nanti kemudian akan menentukan apakah kemudian urusan tadi itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Nah, di dalam pembahasan kali ini, tadi sudah disinggung, sudah merupakan pertemuan yang ke-25 ya Mas ya. 25, dan kita sebenarnya sudah sampai di halaman 114, hampir separuh. Ya, sekarang kita di bab yang ke-sadis, bab yang ke-6, yaitu fi ma'rifatil awsaf ad-damimah ya, wan nahyi anha. Jadi mengetahui sifat-sifat yang tercela dan larangan terhadap sifat yang tercela itu. Jadi ulama-ulama dulu itu ketika mereka membahas sesuatu itu tidak hanya membahas satu. Jadi misalnya seperti pembahasan sebelumnya itu kan pembahasan tentang sifat yang terpuji gitu, yang harus dimiliki oleh seorang penguasa.
ya. Nah, ada 15 sifat gitu yang kita sudah bahas. Nah, kita sekarang akan membahas kebalikannya dari 15 itu. Nah, ini diantara keistimewaan ulama-ulama dulu ketika mereka membahas sesuatu. Jadi selain membahas poin utamanya itu juga membahas kebalikannya. Maka di dalam pembahasan akhlak itu juga ada akhlak yang mahmudah, juga ada pembahasan tentang akhlak madmumah. Jadi dia hanya membahas akhlak mahmudah toh, tetapi juga akhlak madmumah. Akhlak terpuji tapi juga akhlak yang tercela. Karena ketika hanya membahas akhlak terpuji, kemudian yang tercela itu tidak dibahas, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita terperosok gitu. Ya di dalam pembahasan atau di dalam perkara yang sebenarnya itu masuk di dalam perkara yang tercela tadi. Nah, karena itu menjadi kebiasaan ya di dalam pembahasan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu itu selalu seperti itu. Nah, di sini kemudian belum menyatakan lama dzakarna min makarimil akhlaqi awsafan jamilah. Jadi ketika kami itu menyebutkan sebelumnya ya menyebutkan akhlak-akhlak yang makarim dan awsafan jamilah. Jadi sifat yang baik ya, wa akhlaqan hamidah dan akhlak yang terpuji yazdadul muttasif biha. Ya, orang yang memiliki sifat tadi itu akan bertambah ijlalan wa ta'ziman. Jadi akan bertambah apa namanya? Bertambah ijlal ya, bertambah mulia, bertambah agung gitu. Nah, maka ahbabna an wadhiha. Maka saya suka sekali kata beliau menjelaskan madzakarna min mahasiniha, apa yang kami jelaskan yaitu yang baik-baik tadi itu bisyarhi dengan menjelaskan apa? Ya, qabaihi addadiha. Jadi menjelaskan yang lawan-lawan yang buruk itu, al-madmumah yang tercela. Al-kharija bin nafsi min haddil i'tidal. Yang sebenarnya keluar ya, artinya dia akan apa namanya mengeluarkan jiwa manusia itu dari batasan i'tidal. Jadi apa? Batasan i'tidal itu kan tengah-tengah gitu. Ila ma yaqibu min al-ladad ya min asna'i khalin. Jadi kepada lawan yang menyebabkan. Jadi menyebabkan apa yang menjadi lawan dari yang tengah-tengah tadi itu, yaitu fi asna'i khalin. Jadi keadaan yang paling syani, yang paling apa namanya paling buruk. Wa nakhtimu bihada wa nakhtimu hada bidzikri ya a'rad radi'ah. Kemudian kami tutup dengan menyebutkan ya a'rad radi'ah, jadi yang apa namanya yang buruk, rubama ya aradatul malik ya, terutama ketika itu menimpa ya kepada seorang penguasa. Fa akhrajtu an qawnil itidal fa akhrajatuhu an qawnil itidal, sehingga sifat-sifat itu akan mengeluarkan penguasa tadi itu dari bagaimana sifat adil ya, tengah-tengah tadi. Nah, di sini kemudian belum menyebutkan wa ya khamsa asyar wasfan. Ada 15 sama dengan sifat yang baik. Kalau sifat yang baiknya kemana ada 15, maka sifat lawannya juga ada 15 ya. Nah, di situ kemudian beliau menyebutkan amal awsaf, sifat itu apa? Faya al-jur, yaitu sifat dolim. Nah, yang pertama kali akan dibahas adalah dolim, karena dolim itu adalah lawan dari adil. Yaitu kemudian al-jahlu, kebodohan, wal bukhlu, bakhil, saraf, ya. Kemudian apa namanya khalaf, ya, berkhianat, kadib, ghibah, ghadab, marah, ya, ujub, ya, kibr, hasad, ya, kemudian ajalah, ya, lawannya ta'ani yang kita sudah bahas ya, masih hati-hati, ya, tergesa-gesa, mizah itu kuro, dohak, ya, tertawa, ghadar, ya, berkhianat juga. Kalau khalaf tadi itu ya meninggalkan, maksudnya dia tidak menepati janji. Nah, wa amasalah salah gharat, ya, adapun apa namanya 3, ya, akhirat itu apa, guys? Akhirat jamaknya gharat apa? Tujuan. Nah, itu katanya dengan alham wal gham was saqar, ya. Nah, ham itu apa, ham di situ? Humum, ya, jamaknya humum. Apa situ? Diterjemahkan apa? Yang pas. Ya, minal hammi, ya, itu dalam doa, ya. Jadi sesuatu yang membuat kita sedih, ya. Gham, ya, dan seterusnya. Nah, ini itu nanti total ya ada 15 ya. Nah, kemudian al-wasful awal yang pertama,
Sifat yang pertama yang kita akan bahas, i'lam anal jurah wal adl, ya, anil haq. Jadi dolim itu, al-jur di sini lawannya dari al-adl. Jadi wa al-adlu anil haq. Ya, al-adl anil haq. Jadi adl anil haq itu apa? Kedoliman itu mereposisi. Jadi al-adlu anil haq itu mereposisi ke, ya, mereposisi dari al-haq itu. Artinya dia menggantikan atau bisa juga, ya, mengalihkan, ya, karena kalau orang itu dolim, ya kan, dolim itu kan maknanya kedoliman, karena kedoliman dia itu, maka dengan kedoliman itu dia jauh kan akhirnya dari yang harusnya dia bertindak dengan al-haq, maka dia jadi jauh dari al-haq. Kemudian wastimraruhu, jadi kalau dia terus menerus, yakhullu nidamat ta'ati minar ra'iyah. Jadi yakhullu apa yukhillu? Akhalla yukhillu. Yang tepat. Yukhillu, ya. Akhalla, ya, akhalla yukhillu, ya. Ya, akhalla yukhillu. Jadi yukhillu nidamat ta'ati minar ra'iyah. Artinya kalau dia terus menerus seperti itu, ya, terus menerus seperti itu, kedoliman tadi itu, dia akan bisa merusak. Ya, dia akan bisa merusak nidam, ya, sistem atau minar rakyat. Ketaatan itu dari rakyat. Artinya begini, yang tadinya rakyat itu taat gara-gara dolim, maka kemudian kedoliman itu jadi merusak. Itu merusak ketaatan tadi, itu maksudnya. Ya. Kemudian wayab atum antar kilmunasoha, ya. Dan akhirnya apa? Kedoliman tadi itu yang atu mendorong mereka ala tarkil munasoha, untuk meninggalkan munasoha. Jadi kan orang itu mau menasihati itu jadi nggak enak gitu. Kalau misalnya orang itu, ya, misalnya gini, orang itu biasa, ya, ya kita ini, ya, misalnya kalau arogan gitu kan, orang itu mau ngomongin juga nggak enak gitu. Tapi kalau kita itu, ya, istilahnya humble, ya, katakanlah bijak orangnya, kemudian juga tawadu, orang itu mau nasihati ketika dia salah, kan nggak ada manusia yang sempurna, tuh. Penguasa juga sama, nggak ada yang sempurna, gitu. Ya. Nah, kita masih ingat, ya, pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah itu kan, ketika Umar menetapkan mahar, kan masih ingat itu ada riwayat di mana maharnya wanita itu kan ditetapkan, lalu kemudian ada seorang wanita itu yang apa namanya marah gitu, ya, karena dia protes pada Umar bin Khattab. Kenapa Anda menetapkan Allah sesuatu yang Allah tidak tetapkan? Gitu. Maka kemudian Umar dengan ketakwaannya mengatakan laqad shadaqatil mar'ah, ya, wa akhta'a Umar. Wanita ini benar dan Umar salah. Coba, ya, penguasa sekelas Umar itu di pidato di hadapan rakyatnya diprotes seorang perempuan, ya kan, gara-gara mahar gitu. Terus Umar dengan legowo mengatakan laqad shadaqatil mar'atu, ya, wa akhta'a Umar. Perempuan itu benar dan Umar yang salah. Masya Allah. Itu namanya munasah. Ya. Rakyat itu akan bisa begitu kalau penguasanya adil. Tapi kalau penguasanya dolim, ya, dia bilang kalau nanti saya berkuasa silakan saja demo. Ketika demo ditangkepi, ya. Gimana? Ya kan, orang mau memberi nasihat. Gitu. Ya. Silakan nasihati saya kalau saya salah. Begitu dinasihati marah-marah. Gimana memberi nasihat? Itu namanya jur tadi, sikap jur, sikap dolim. Nah, sikap itu yang tadi disebutkan di situ akan menjadikan apa? Yukhillu nidamat ta'ati minar ra'iyah. Itu yang akan menyebabkan ketaatan yang tadinya itu begitu rupa di tengah rakyat tadi itu hilang, ya kan, dari rakyat tadi. Bahkan apa? Yab'atu manit ala tarkil munasoha. Kedoliman penguasa itu akan menjadikan rakyat itu akhirnya meninggalkan munasoha. Nah, di sini pentingnya, makanya, ya, kalau kita bicara dalam konteks hubungan dalam rumah tangga juga. Kalau seorang suami gitu, ya, dia itu adil kepada istrinya, dia adil kepada anak-anaknya, maka munasoha itu bisa terjadi. Tapi kalau
suami itu otoriter, suami itu dolim dalam tanda petik, ya, yang muncul itu adalah sikap jurunya tadi. Gak akan ada di dalam keluarga itu munasahah. Gak akan ada. Anak mau ngomong gak akan berani. Istri mau ngomong gak akan berani. Ya kan? Gak akan berani. Nah kenapa seperti itu? Karena pemimpinnya tadi itu mempunyai sifat jur. Tapi kalau pemimpinnya adil, maka akan muncul keberanian untuk munasahah tadi itu. Nah ini penting. Makanya sifat ini bukan hanya sifat bagi pemimpin pada level negara, tapi juga pemimpin pada level keluarga. Ya, ini makanya ini juga menjadi muhasabah bagi kita. Kemudian wa adamin nusrah, sikap jur tadi itu, kedoliman yang dilakukan oleh seseorang itu juga akan menyebabkan apa? Membangkitkan adamin nusrah. Ya, adamin nusrah. Membangkitkan tidak adanya an-nusrah. Maksudnya sikap menolong. Orang itu akan udah biarin aja. Biarin aja dia. Ya kan? Karena orang sudah apatis gitu, sudah cuek. Nah, nggak enak itu kalau jadi pemimpin dicueki. Nah, kenapa pemimpin dicueki? Karena dia dolim. Jadi punya sikap jur tadi itu, ya, sehingga dicueki. Nah, kemudian wayahmilum ala nasbil ghawail, ya, dan bahkan kedoliman itu akan membawa, ya, mereka tadi itu, ya, di situ konteksnya dengan rakyat ala nasbil ghawail, ya, kemana nasbil ghawail. Jadi ghawail itu jamaknya dari ghailah, ya, maksudnya bahwa rakyat tadi itu mereka akan dibawa di dalam kebinasaan. Jadi ketika keadilan tidak ada, ketika ketaatan tidak ada, kemudian nasihat saling menasihati sudah tidak ada, ya, kemudian munasoroh saling menolong juga sudah tidak ada, orang sudah cuek. Akhirnya apa? Maka ini ibarat kalau kendaraan tadi itu dia akan masuk ke jurang, dan nggak ada yang ngerem, nggak ada yang narik, nggak ada yang menolong gitu. Nah, negara, keluarga, atau apapun ketika dipimpin oleh orang yang dolim itu akan begitu. Akan dia masuk ke jurang tadi itu yang disebutkan wa yahmilum ala nasbil ghawail. Jadi akan membawa rakyatnya tadi itu kepada jurang kehancuran. Wa tarabbusu ad-dawair, dan akan tarabbus itu seperti mengintai. Jadi dia akan diintai apa? Dawair, artinya giliran kehancuran, kerusakan. Gitu. Walaisa syai'un asda'u minhu fi kharabil ardh, dan tidak ada sesuatu yang lebih, ya, menyakitkan ketimbang itu, ya, fi kharabil ardh, di dalam perusakan bumi. Artinya kerusakan bumi itu tidak ada yang lebih menyakitkan, tidak ada yang lebih, ya, istilahnya itu merepotkan ketimbang kedoliman tadi. Wal afsada minhu, ya, li dhamairil khalqi, dan tidak ada yang lebih merusak ketimbang kedoliman tadi bagi dhamair. Dhamair itu jamak dari dhamir. Dhamir itu adalah sesuatu yang ada dalam batin. Makanya kan orang yang didalam itu biasanya ngempet, tau ngempet ya? Bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Menahan perasaan. Nah, itu ngempet, itu nahan perasaan. Tapi perasaan bukan perasaan yang senang, ya. Ya, perasaan sakit itu. Penderitaannya itu, ya, itu namanya tadi itu yang disebutkan di situ afsada minhu li dhamairil khalqi. Jadi dhamairnya makhluk ini nahan dia. Nah, coba bayangkan kita saja kalau menahan penderitaan di dalam hati itu rasanya kan sakit. Itu akan menjadi bom waktu. Kalau ada istilah di dalam teori psikologi itu ada namanya mulai dari kasus mental health, ya kan? Kemudian ada inner child, ya kan? Itu sebenarnya kaitannya dengan dhamair tadi. Jadi makanya luka-luka pengasuhan itu yang mulai dari kecil ada masalah dengan orang tuanya, ya, kemudian ketika itu diempet, ditahan, dipendam terus, itu pada akhirnya nanti akan meledak.
Ketika itu tidak terpecahkan. Nah, makhluk juga begitu, rakyat juga begitu. Ketika ngempet tadi itu akan menjadi ledakan. Gitu. Jadi jangan dikira diamnya mereka ketika didolimi itu fine-fine saja. Diamnya mereka ketika didolimi itu sebenarnya sedang menahan perasaan sakit yang suatu ketika nanti dia akan meledak. Nah, itu yang dikatakan di sini. Wal afsada minhu lidamairul khalqi. Li'annahu laisa yaqifu ala nihayah. Karena dia tidak akan berhenti di ujung. Wala yantahi ila ghayah, dan dia tidak akan berakhir pada tujuan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna asyaddan nasi adaban yaumil qiyamati. Jadi nanti, nah ini, orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah man asyrakahullah. Siapa yang mengikutkan, ya, asyrakahullah fi sultanihi. Artinya orang itu diberi kekuasaan. Asyrakahullah itu begini. Jadi maksudnya Allah itu kan punya kekuasaan. Terus dia itu diberi kekuasaan oleh Allah. Berarti apa? Sama-sama berkuasa. Itu maksudnya gunakan kata asyrakahu. Jadi artinya orang-orang yang sama-sama diberi kekuasaan oleh Allah. Lalu apa? Kemudian fajara fi hukmihi. Orang itu melakukan kedoliman di dalam kekuasaannya. Itu orang yang paling keras adabnya. Orang yang paling keras adabnya. Gitu. Ya. Nah ini makanya kita itu jadi begini ya, harus bisa membedakan tegas dengan zalim itu berbeda. Jadi ketika kita tegas karena melihat kesalahan, tegas karena melihat penyimpangan, itu tegas. Tapi ketika kita itu zalim, ya, sudah tahu salah tapi bebal, nah itu kan berbeda. Sudah tahu salah, diingatkan nggak mau, nah itu namanya bebal. Ya. Nah, apalagi sudah begitu kemudian ya dia melakukan tindakan yang ya, tidak terukur ya. Nah, akhirnya macam-macam ya. Kebebalannya tadi itu menyebabkan banyak kedoliman yang dia lakukan. Nah, kemudian waqala Nabi juga bersabda, lan tahlika ra'iyatu wa in kanat dhalimah aw musi'ah. Jadi umat itu tidak akan tahlik, itu tidak akan binasa, tidak akan rusak. Umat itu enggak akan rusak. Ya. Ketika umat itu dolim atau musi'ah. Dolim, umatnya itu dolim itu enggak akan rusak. Umat itu musi'ah, musi'ah itu dari kata asa. Melakukan kejahatan, dia enggak akan rusak. Idza kanatil wala itu kalau penguasanya hadiah. Nah, ini penguasanya itu masih bisa hadiah. Penguasanya itu masih bisa membimbing. Gitu. Jadi jangan dikira Nabi membangun negara itu rakyatnya sudah baik semua, kan enggak, sudah proses. Ya kan? Madinah itu berdiri ketika itu ada banyak komunitas di dalamnya. Tapi karena Nabi itu ya menjadi hati, ya menjadi pembimbing. Tadi itu mendapatkan hidayah, ya, kemudian terus berjalan di dalam jalan hidayah itu, maka yang rusak-rusak tadi itu bisa dibetulkan, ya, bisa diluruskan. Nah, kemudian di sini beliau menyatakan wa tahlikur ra'iyah. Jadi kalau tadi rakyat itu tidak akan rusak selama, jadi meskipun rakyatnya itu dolim, rakyatnya itu melakukan kejahatan, selama penguasanya itu bisa membimbing, penguasanya itu mendapatkan petunjuk. Berarti apa? Penguasanya ahli ta'ah. Penguasanya ini ahli ta'ah. Ya, bisa membimbing, senantiasa mendapatkan taufik, itu bisa. Kalau kita membangun organisasi itu kan nggak ada ceritanya organisasi itu yang kita bangun kemudian SDM-nya itu semuanya baik, gitu kan, nggak ada. Iya kan? Coba lihat antum sekarang, ya kan? Ya kan? Tanya Ummu Alillah yang dengan perusahaannya, ya, nggak semuanya kan, begitu, enggak. Ya begitu, memang naturnya itu begitu, tabiatnya begitu. Tetapi selama pemimpinnya itu, ya, tadi itu hadiah, ya, maka rakyat yang tidak baik tadi itu nanti bisa, ya, terbimbing gitu. Makanya di sini dikatakan idza kanatil wulatu hadiyan minha. Nah, sebaliknya wa tahlikur ra'iyah, sebaliknya rakyat itu akan rusak, akan binasa. Wa in kanat hadiyan mahdiyah, meskipun rakyat itu baik. Ya kan?
Coba hari ini kita itu ya melihat, ya terus terang kita kemarin sedih lah ya ketika kasus BOP ya, yang sempat menghebohkan ya kan, kemudian jadi banyak orang-orang baik gitu, banyak orang-orang baik, banyak rakyat-rakyat yang baik ya. Tetapi kemudian ketika, makanya tadi disebutkan, ketika orang-orang yang baik tadi itu banyak, rakyatnya itu yang baik banyak, tetapi apa? Nah di sini disebutkan wa tahlikur ra'iyatu wa ingkarat hadiah mahdiyah. Jadi kalau rakyatnya itu meskipun dia hadiah mahdiyah, jadi artinya dia tahu jalan kebenaran, dia tertunjuki kepada kebenaran tadi, tapi dia akan rusak. Idza kanatil wulatu dhalimah musi'ah. Kalau penguasanya itu zalim dan ya musi'ah, melakukan kejahatan. Jadi kalau penguasanya itu zalim dan melakukan kejahatan, meskipun rakyatnya itu baik, apa yang terjadi? Semuanya ikut. Nah, dari situlah apa yang pernah disampaikan Nabi ya, dinur ra'iyati ala dini mulukihim. Gitu. Jadi agama rakyat itu mengikut kepada agama penguasanya. Gitu. Jadi maksudnya agama rakyat itu mengikuti agama penguasanya bagaimana? Rakyat itu meskipun baik kalau penguasanya rusak, rakyat itu juga ikut rusak. Tapi sebaliknya ketika rakyatnya itu rusak, penguasanya itu baik, maka rakyat itu akan menjadi baik. Kenapa? Karena penguasanya baik. Nah, gitu. Nah, jadi jangan dibalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman, la'an ya takimanna minadh dhalimi fi ajli wa ajli. Aku akan balas, benar-benar membalas dendam. Intiqam itu kan, ya, ya. Jadi aku akan benar-benar membalas orang yang zalim fi ajli, baik itu segera, wa ajli maupun akan ditangguhkan. Itu sumpahnya Allah. Kemudian jadi siapa orang yang akan dibalas kedolimannya tadi? Orang yang zalim. Kapan? Baik itu ajil, segera maupun tertunda. Nah begitu juga kata Allah, wal antaqam manna mimman yara madluman. Ya, dan aku benar-benar juga akan membalas orang yang melihat orang yang didolimi, faqadara ala yansurahu, dan dia mampu untuk menolongnya. Lalu apa? Falam yaf'al. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika kita ngomong, ada orang melakukan kedoliman, kita ngomong kita itu menggugurkan kita dari intiqamnya Allah. Ucapan kita ngomong itu, ngomong di sosmed, kita nulis, kita mengkritik, ucapan kita, tulisan kita itu menggugurkan intiqamnya Allah. Kalau kita diam, berarti apa? Apa yang menjadi sumpah Allah tadi itu, bahwa Allah itu akan membalas orang yang diam ketika dia melihat kedoliman tadi itu, dan dia mampu untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukan apa-apa, maka diamnya dia itu akan menjadikan Allah ya membalas ya kedoliman, apa diamnya dia dari kedoliman tadi itu. Nah ini makanya Syekh Atta itu mengatakan dakwah kita itu adalah hujjah. Jadi kita dakwah itu adalah hujjah. Ya, saya ngomong begini itu adalah hujjah. Setidaknya saya punya bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita ditanya apa yang sudah kita lakukan, kita punya bukti, kita punya hujjah. Kalau kita diam saja, kita nggak punya hujjah. Gitu. Makanya di situ pentingnya kita ngomong, pentingnya kita nulis. Itu karena itu akan menjadi hujjah. Nah, hujjah itu untuk apa? Untuk bukti kita di hadapan Allah. Yang pertama. Yang kedua, untuk membebaskan kita dari intiqamnya Allah tadi. Supaya kita itu nggak kena murkanya Allah. Karena Allah akan membalas ya diamnya kita ketika kita bisa melakukan sesuatu kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Nah itu hadis qudsi ya. Karena di situ ada kalimat dari Nabi qala Allah. Gitu. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, bi'sazzatu ilal ma'adi, sebaik-baiknya bekal ke ma'ad. Ma'ad itu adalah hari kiamat, ya. Al-udwanu alal ibad, yaitu sikap memusuhi manusia. Sikap memusuhi manusia itu kan bentuk kedoliman. Nah, ini makanya saya selalu menekankan. Jadi antum itu di mana-mana jangan cari musuh. Iya. Antum di mana-mana itu harus menanam kebaikan. Gitu. Antum di mana-mana harus menanam kebaikan. Karena ketika antum menanam kebaikan, maka yang dikenang apa? Kebaikan. Ketika antum di mana-mana menanam keburukan, yang dikenang apa? Keburukan. Itu udwan. Ya kan, udwan. Itu. Ya, masih ingat kata-katanya Ibnu Duraid Al-Azdi? Ya. Masih ingat enggak? Ayo. Apa? Innamal mar'u apa? Sesungguhnya orang itu manusia itu dikenang dengan apa? Dengan kebaikannya, ya. Nah, itu kata-katanya Ibnu Duraid. Itu. Innamal mar'u hadisuman ba'dahu. Ya kan? Innamal mar'u hadisuman ba'dahu. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Orang itu akan menjadi hadis, cerita, man ba'dahu, orang setelahnya. Fakun, maka jadilah kalian hadisan hasanan, cerita yang baik. Liman wa'a, bagi siapa saja yang mengenangmu. Nah, udwan itu berarti apa? Dia menanamkan permusuhan, menanamkan keburukan. Berarti apa? Yang dikenang adalah keburukan. Berarti kenangan yang buruk. Jadi kalau jadi suami juga jadilah suami yang baik, supaya dikenang istrinya baik. Jadi ayah juga jadilah ayah yang baik, supaya dikenang oleh anaknya yang baik. Begitu. Jadi anak juga begitu, jadi anak yang baik supaya apa? Dikenang oleh ibunya yang baik, supaya dikenang oleh bapaknya yang baik. Jadi teman yang baik supaya apa? Dikenang yang baik. Jadi yang disebutkan di sini, ya, bi'sazzatu ilal ma'ad al-udwanu al ibad, itu bukan hanya untuk penguasa. Seburuk-buruknya bekal itu ada, seburuk-buruknya bekal untuk menuju hari kiamat itu al-udwan al ibad, permusuhan pada hamba, itu bukan hanya untuk penguasa. Memang itu yang paling besar itu adalah penguasa, tapi ini untuk kita semua. Ya kan, untuk kita semua. Ketika kita menjadi pemimpin, ya, meninggalkan kenangan yang buruk, maka kenangan itu yang akan melekat. Ketika kita menjadi pemimpin meninggalkan kenangan yang baik, maka kenangan itu yang akan melekat. Gitu. Jadi kita itu akan dikenang sesuai dengan apa yang kita tinggalkan. Gitu. Ya, nah, itulah makanya penting tadi itu kita seperti kata Ibnu Duraid Al-Azdi tadi itu, innamal mar'u hadisuman ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadi orang itu akan menjadi cerita bagi orang yang datang kemudian. Gitu. Nah, jadi karena itu, apapun yang kita lakukan sekarang itu sesungguhnya itu. Kita itu sedang meninggalkan legasi. Meninggalkan kenangan. Ya kan? Nah, bisa kenangan baik, bisa kenangan buruk, tergantung dari apa yang kita tinggalkan. Ya, ini. Nah, itu penting. Ya. Ini. Nah, kita itu akan dikenang di situ. Makanya tadi diingatkan oleh beliau, ya, itu hadis Nabi bi'sazzatu ilal ma'ati al-duwanu alal ibad. Wa qala ba'dul hukama, sebagian orang-orang bijak mengatakan, ya. Nah, al-mulku yabqa alal kufri. Maksudnya begini, kekuasaan itu akan tetap alal kufri meskipun dia kufur. Wala yabqa alal juri, dan dia tidak akan bisa bertahan ketika dia berada di dalam kezaliman. Maksudnya apa?
itu seperti kata-kata Ibnu Taimiyah kan. Ibnu Taimiyah itu kan pernah mengatakan, jadi kalau kekuasaan itu meskipun dia kafir, tapi kalau adil dia akan bertahan. Sebaliknya, kalau kekuasaan itu meskipun dia katakanlah misalnya dia itu Islam labelnya, tetapi kalau dia dolim, maka dia akan hancur, dia akan runtuh. Itu kata orang bijak, al-mulku yabqa, kekuasaan itu akan bisa bertahan alal kufri meskipun dia dalam kekufuran, tapi tentu dengan catatan adil. Sebaliknya, kekuasaan itu akan hancur alal juri ketika dia dolim. Ya, karena kedoliman itu yang tadi sudah disebutkan akan menggerogoti kekuasaan itu. Seperti yang tadi kita sudah gambarkan, ibarat seperti kendaraan yang melaju di jurang tadi, nggak ada yang rem, hancur. Nggak ada yang menasihati, nggak ada yang menolong, semuanya cuek. Itu. Kenapa kok seperti itu? Karena dia dolim tadi. Wa qala hakimun akhar. Kemudian orang bijak yang lain mengatakan al-juru, maslabatun ni'am. Jadi kedoliman itu maslabah. Maslabah itu ya, salab itu artinya menarik. Jadi kedoliman itu akan menarik nikmat. Ya, dalam pembahasan yang lalu, syukur itu mendatangkan nikmat. Dan syukur itu adalah bagian dari manifestasi ketika orang itu mendapatkan nikmat, diberikan, orang itu bisa adil. Adil itu taufik. Ketika orang itu mendapatkan taufik, maka kemudian orang itu bersyukur. Nah, maka dengan dia bersyukur maka otomatis akan bertambah, ya kan? Nikmatnya tadi itulah in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, kata Allah. Nah, itu makanya disebutkan al-juru maslabatun ni'am wal baghyu majlabatun niqam. Ya. Jadi kedoliman itu akan menarik dalam arti negatif ya. Nikmat yang tadinya ada gara-gara dolim, maka nikmat itu cabut. Maslabah itu bisa kita artikan cabut, mencabut gitu. Nah, sebaliknya wal baghyu ya, gitu, majlabatun niqam. Nah, bukan sebaliknya, wal baghyu, dan baghyu itu ya kesewenang-wenangan. Itu majlabatun niqam, dia bisa mendatangkan niqam. Niqam tadi itu intiqam tadi, ya. Pembalasan. Jadi ketika orang itu melakukan kedoliman, dia akan dibalas. Kan menimbulkan dendam kan. Ya. Orang itu menjadi dendam. Orang yang dendam apa? Yang dia inginkan, balas kan. Awas ya. Nanti kalau saya punya kesempatan, saya kalau punya ini, saya akan balas. Itu niqam. Nah, ketika orang itu melakukan kesewenang-wenangan, maka dia akan balas. Nah, itu makanya ini konteksnya terkait dengan penguasa. Jadi penguasa itu karena orang yang paling mampu untuk melakukan kesewenang-wenangan. Karena dia punya power, punya kekuasaan. Nah, ketika kekuasaan tadi digunakan dengan sewenang-wenang, maka akan menarik atau mendatangkan tadi, ya, an-niqam tadi, balas dendam. Qala Aflatun, jadi Plato, gurunya Aristoteles, mengatakan begini, bil adli sabatul asya. Kata Plato. Jadi seorang filsuf Yunani kuno, ya, dia punya kata-kata bijak. Apa kata-kata bijaknya? Bil adli sabatul asya. Dengan keadilan sesuatu itu menjadi sabat, menjadi teguh, menjadi kokoh. Dia tidak tergoyahkan karena adil. Ya. Wabil juri, sebaliknya dengan kedoliman, zawaluha, sesuatu yang tadinya sabat, tadinya itu kokoh, tapi karena dia dolim, maka yang kokoh tadi itu menjadi hilang, zawal. Maka kedoliman itu akan bisa menghilangkan segalanya. Makanya kedoliman ini menjadi awal. Kenapa pembahasan ini dimasukkan di dalam pembahasan sifat yang pertama yang negatif. Akhlak yang pertama yang negatif. Akhlak yang tercela yang pertama. Karena ini bisa dikatakan menjadi sumber yang tadi disebutkan, ya, wabil juri zawaluha, dan karena
kedoliman itulah yang menjadi penyebab hilangnya semuanya tadi. Wa qala aidan, kemudian Plato juga mengatakan iyyakum wal jur. Kalian jangan berbuat zalim. Fa innu adatul adabi wa ajala wa illatu kharabil biladi. Karena atap itu apa? Ain to ba. Apa? Jadi dia adalah alat, ya. Alat kehancuran. Ya, al-halak, ya. Jadi apa namanya? Kedoliman itu merupakan alat yang akan merusak. Jadi alat yang bisa merusak. Gitu. Wa illah, dan merupakan ilat, penyebab kharabil bilad. Kharab juga kehancuran, ya. Kehancuran suatu negeri. Nah, itu terkait dengan kedoliman, ya. Ini. Nah, wayuh ka'an Rasyid habas Abul Atahiyah. Ini ada cerita menarik, ya. Di situ diceritakan bahwa Ar-Rasyid, maksudnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu menahan seorang ulama. Abul Atahiyah ini seorang penyair sangat masyhur. Jadi kalimat-kalimatnya bijak. Wa aqsama alla yukhrijahu min habsihi, dan Harun Ar-Rasyid itu sudah bersumpah tidak akan mengeluarkan Abul Atahiyah itu dari tawanannya. Maksudnya dari penjara dia. Fabaqa fi sijni muddah tawilah. Maka kemudian Abul Atahiyah itu berada di dalam penjara dalam waktu yang panjang. Penjaranya Harun Ar-Rasyid. Falam maddaqa bil amr. Ketika dia sudah merasa doko, yang namanya orang meskipun ikhlas-ikhlasnya, ya, katakanlah nggak punya bebannya gitu, tapi tetap namanya penjara juga nggak enak kan, ya. Falamma dzaqal amru, ketika beliau itu sudah merasa sumpek, ya, dadanya itu sudah merasa sesak. Kata ba'ala khaitil habasi. Maka beliau menulis di atas dinding penjara itu hadil abiyat, baitnya berbunyi ini. Amma wallahi, demi Allah, innad dzulma su'mun. Ya. Jadi kedoliman itu merupakan sesuatu yang su'm. Su'm tadi apa? Ya, sesuatu yang sesuatu yang membosankan, sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi kedoliman itu adalah sesuatu yang maksudnya akan membuat orang itu sampai pada satu titik yang membuat orang itu jadi marah. Kedoliman itu. Wa mazal al-musi'u wad-dhulumu. Ya, wa mazala al-musi'u wad-dhulumu. Selama, ya, al-musi'u wad-dhulumu. Orang melakukan kejahatan tadi adalah orang yang tukang melakukan kedoliman. Ad-dhulum. Ya. Tanamu, kamu bisa tidur. Walam tanam angkal manaya. Tetapi ingat, ya, manaya tadi, ya, manaya itu angan-angan atau mimpi, itu nggak akan pernah tidur darimu. Angan-angan itu nggak akan pernah mimpi darimu. Ya, tunabbih lil maniyati, kamu harus, atau tanabbah, ya, lil maniyati ya naumu. Maka kamu harus selalu waspada, awas. Tanabbah itu harus selalu, ya, ingat gitu. Lil maniyati, terhadap kematian, ya naumu, hai orang yang banyak tidur. Jadi orang yang banyak tidur disuruh mengingat mati. Karena mati itu bisa datang kapan saja, dan mati itu disebut hadimul laddah, sebagai yang merusak kenikmatan. Ila dayani yaumiddini namdi, kepada penguasa hari hisab. Yaumiddin itu kan hari hisab, ya, dari kiamat. Namdi, kita akan melangkah atau berlalu. Ya, maksudnya kita ini pada akhirnya nanti akan ke sana gitu. Akan berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah yang menjadi penguasa hari hisab. Wa indallahi tajtamil khusumu, dan nanti di hadapan Allah, di sisi Allah, semua orang yang pernah punya urusan sengketa. Jadi misalnya begini. Ya, tadi itu Abul Atahiyah. Kan beliau itu dipenjara oleh Harun Ar-Rasyid. Berarti Abul Atahiyah ini menjadi khusum dari siapa? Harun Ar-Rasyid. Punya musuh siapa lagi? Semuanya nanti akan berkumpul di hadapan Allah. Orang-orang yang dulu pernah disakiti itu menjadi khusum di hadapan Allah, semuanya akan berkumpul. Dan semuanya akan menuntut di hadapan Allah. Nah, itu makanya. Ada hadis Rasulullah SAW. Ini salah satu hadis yang disampaikan menjelang wafatnya Nabi SAW. Jadi Rasulullah itu mengatakan begini.
Rasulullah khutbah di atas mimbar, naik di atas mimbar. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ma'asyaran nas, man ya akhadtu lahu malan, siapa yang dulu pernah aku ambil hartanya, fahadha mali falyakhud minhu, ini hartaku, silakan kamu ambil. Siapa yang pernah hartanya aku ambil, silakan, ini hartaku, kamu ambil. Wa man jalatu lahu dhahran, dan siapa yang pernah punggungnya aku cambuk, fahadha dhahri, ini punggungku, ya falyaqtasim minhu, silakan balas cambuk, kata Rasulullah. Semua sahabat ketika itu terdiam semua. Nggak ada yang berani bicara kepada Nabi SAW. Kemudian ada satu sahabat yang mengangkat tangan. Ana ya Rasulullah. Rasulullah kemudian membuka bajunya, mempersilakan sahabat itu datang. Silakan kamu pilih bagian tubuh yang mana yang kamu mau. Sahabat-sahabat yang lain ketika melihat adegan ini udah marah. Kurang ajar bener ini. Gini aja nggak mau memaafkan sama Nabi. Kira-kira begitu. Tapi Rasulullah SAW membiarkan sahabat itu merapat. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu? Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang pernah aku lakukan terhadapmu? Ya Rasulullah, pernah di suatu peperangan cambukmu mengenai tubuhku ya Rasulullah. Oke, kalau begitu ini silahkan kamu cambuk. Dia peluk tubuhnya Nabi, dia cium tubuh Nabi. Kemudian sahabat itu mengatakan, sudah selesai ya Rasulullah. Kenapa kamu gak cambuk? Aku ingin memelukmu dan aku hanya ingin menciummu ya Rasulullah. Selesai. Tapi intinya kan pembalasan tadi sudah dilakukan, meskipun dengan cara orang tadi. Nah, ketika Rasulullah melakukan itu, apa reasoning Nabi? Wa inni akhafullah, dan aku takut kepada Allah. Ketika aku nanti menghadap Allah, lalu kemudian akan ada khusum tadi, orang yang datang, lalu kemudian dia membalas, menuntut balas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Al-akhillau yawmaidin ya, al-akhillau yawmaidin ba'dum li ba'din adu illal muttaqin. Teman dekat saja. Akhila itu jamak dari khalil. Khalil itu teman dekat. Jadi kita ini, antum ini berteman dekat. Ya. Suami istri itu termasuk akhila. Teman dekat. Ya. Kita ini berteman, anak sama orang tuanya itu bisa kita sebut akhila. Orang yang punya hubungan teman dekat. Yauma idin, pada hari itu, maksudnya hari kiamat. Ba'dum li ba'din adu, masing-masing bisa menjadi musuh. Kenapa? Karena tadi khosong. Ketika ayah mendolimi anaknya, anak mendolimi ayahnya, suami mendolimi istrinya, istri mendolimi suaminya, guru mendolimi muridnya, teman mendolimi temannya, itu menjadi khosong pada hari kiamat. Ketika mereka di dunia itu menjadi akhila, maka nanti di hadapan Allah, ba'dum li ba'din adu, mereka bisa menjadi musuh. Yang dimaksud musuh tidak, mereka bisa menuntut. Makanya di sinilah pentingnya kita harus memenuhi. Itu ada satu hadis itu Al-Fakir ya, saya itu ingat dari dulu, dan itu yang menjadi dasar kenapa saya itu berusaha betul gitu. Jadi ketika di keluarga itu ya, dari dulu, maksudnya ketika kita masih muda ya, sampai sekarang juga masih muda, itu hadisnya pegang betul. Apa hadisnya? Jadi sabab urutnya itu begini, sabab urutnya itu ada 3 sahabat datang pada Nabi. Ya, Abdullah bin Amr bin As, mungkin pernah dengar ya. Dia itu kan sahabat yang ahli ibadah, Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Dia itu sanggup untuk menyiksa dirinya puasa terus menerus. Abdullah bin Amr bin As, ibadah qiyamul lailnya juga begitu. Jadi 3 sahabat ini, masih ingat kan, datang kepada Ibunda Aisyah, tanya tentang Rasulullah itu. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya akan puasa selama-lamanya. Yang satu mengatakan, saya nggak akan menikah selama-lamanya. Yang satu mengatakan apa? Saya nggak akan tidur. Ya, saya akan berjaga selama-lamanya. Kemudian Rasulullah mendengarkan. Kata Nabi apa? Ya, kata Rasulullah, inni atazawwaju, aku juga masih menikah. Ya, wa inni anamu, aku juga masih tidur. Gitu. Wa inni akulu, dan aku juga makan.
ya. Walakinni atqakum, ya. Tapi aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Gitu. Au kama qala, ya, nanti bisa dicari redaksi hadisnya. Tapi kira-kira begitu. Nah, kemudian di lanjutan hadis tadi Rasulullah mengatakan, "Ati kulladzi haqqin haqq." Kamu berikanlah setiap yang punya hak itu hak. Istrimu punya hak, kamu harus berikan haknya. Orang tuamu punya hak, kamu berikan haknya. Anakmu punya hak, kamu berikan haknya. Mertuamu punya hak, berikan haknya. Ya. Tetanggamu punya hak, berikan haknya. Temanmu punya hak, berikan haknya. Itu namanya a'tikul ladzi haqqin haqqahu. Kalau kita itu bisa menjaga semuanya tadi, adil. Dan kalau kita bisa menjaga semuanya tadi, kemudian kita berikan haknya, insya Allah nanti nggak akan ada yang menuntut. Yang jadi soal itu adalah ketika kita pincang. Termasuk pincang itu terhadap tubuh kita. Ya, terhadap tubuh kita. Maka Rasulullah menyebutkan apa? Nafsuka matiyatuka. Tubuhmu itu kendaraanmu. Farfuk biha. Kamu harus perlakukan tubuhmu itu dengan lembut. Jadi kalau kemudian kita olahraga, kita nge-gym, kita itu dalam rangka tadi nafsuka matiyatuka. Tubuhmu itu tungganganmu, jangan kamu perkosa terus. Ya kan? Jangan kamu tunggangi terus tapi nggak kamu berikan haknya. Ya. Kemarin itu ada jamaah ketika kita perjalanan gitu kan, perjalanan. Ada obrolan dengan begini. Ya ini bukan cerita apa. Beliau itu kan melihat ya melihat saya, melihat teman-teman. Kesimpulannya begini, ya ini kesimpulannya. Orang lain kan bisa menyimpulkan sesuai dengan persepsi dia. Dia bilang begini, Ustaz, apa rahasia Ustaz? Hidupnya kok saya lihat enak terus katanya. Saya nggak pernah melihat Ustaz apa ada begini. Kalau saya bandingkan dengan orang lain begini. Itu kan orang lain ya menyimpulkan, melihatnya kok kita hidupnya kok seperti mulus saja gitu, nggak pernah punya ini gitu. Nah sebenarnya rahasianya ada di hadis tadi, a'tikul ladzi haqqin haqqahu. Kita nggak ada masalah dengan hadis itu, kita jadi tidak ada masalah dengan orang tua kita tidak ada masalah dengan mertua kita. Saya dulu menikah itu istri saya masih kuliah, jadi saya muliakan istri sampai selesai. Ya kan? Dan itu nggak ada masalah. Meskipun waktu bayar SPP kita juga masih kesulitan. Ketika misalnya kita mempersunting, terus beliau mengatakan pokoknya orang tua saya mau begitu dinikah sudah nggak membiayai. Ya sudah, kita sudah mau menikah, sudah berani kan? Ya, nah itu konsekuensi. Meskipun membayar SPP ya cari sana cari sini ya kan. Kemudian ketika sudah menikah kita nggak bolehkan bekerja. Untuk apa ngurusi anak-anak? Sampai anak-anak yang besar jadi orang ya, mendapatkan pendidikan. Nah kenapa itu kita lakukan? Tapi itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan beliau orang tuanya masih hidup, punya hak kepada anaknya. Anaknya disekolahkan itu biar bisa dalam tanda petik kan memberikan sesuatu. Oke? Kalau itu yang diinginkan, memberikan sesuatu agar anaknya itu bisa memberikan sesuatu, kita kasih. Ya, jadi istri itu kita kasih untuk dikasihkan ke orang tuanya. Itu namanya a'tikul ladzi haqqin haqqah. Jadi mertua itu punya haknya kita beri, ya. Kemudian orang tua kita punya haknya kita beri. Gitu. Jadi sampai saat ini itu ya kalau misalnya ya, saya itu punya orang tua dulu mulai dari umur 50 tahun. Nah, ini problem orang tua nanti kalau antum sudah umur 50 tahun akan merasakan. Ya kan? Belum ada kan yang 50 tahun. Usia 50 tahun itu pada saat tubuh sudah mulai menurun. Ya kan? Ya kan? Jadi ketika tubuh itu sudah mulai menurun kekuatannya. Pada saat yang sama ketika tubuh sudah mulai menurun kekuatannya, kita membayangkan kan semakin tua itu biayanya semakin berkurang. Ternyata enggak juga.
Jangan dikira yang pada saat muliakan saja banyak-banyak. Kita ketika sudah tua itu kalau kita pengen ya berusaha untuk tetap survive. Ya. Karena kita selalu berpikir begini, gimana caranya kita tetap sehat, kemudian kita tetap bisa berkhidmat. Kita bisa dakwah. Berarti apa? Kita kan harus jaga. Kalau pengen sehat kan biayanya mahal. Terkait dengan apa? Tadi itu tubuhmu itu adalah tungganganmu. Maka kamu harus perhatikan. Butuh nutrisi. Di saat tubuh kita sudah tidak lagi bisa memproduksi seperti dulu lagi. Ya kan? Dulu kita itu makan karbo terus nggak ada masalah. Begitu sudah umur 50 tahun makan karbo terus masalah. Kenapa? Karena pencernaan kita, metabolisme kita sudah nggak seperti dulu. Gitu. Dulu itu perasaan kalau makan ya, misalnya nasi putih dengan dadar jagung itu sama karbo dengan karbo kan, udah kenyang itu, waduh gitu kan udah. Kuliah seharian nggak ada masalah. Begitu sekarang umur 50-an makan nasi putih dengan dadar jagung itu gitu kan. Udah tenaganya sudah nggak ada. Kenapa? Karena metabolisme nggak seperti dulu. Berarti apa? Kita butuh energi tambahan. Kita butuh nutrisi tambahan. Tambahan-tambahan seperti itu mungkin tidak kita dapatkan atau tidak kita perlukan tepatnya pada saat kita mungkin di bawah usia itu. 30, mungkin 40, awal mungkin belum mengalami itu. Nah itu tadi yang, makanya Rasulullah mengingatkan gitu, nafsuka matiyatukan. Tubuhmu itu, tungganganmu, farfuk biha, kamu harus beri perhatian. Ya, nah itu. A'tikuladi haken hakau itu termasuk tubuh kita. Gitu. Ya kan? Itu termasuk tubuh kita. Nah, kembali kepada hadis tadi. Makanya kemudian ketika kita memperhatikan tadi, semua kita beri haknya. Tubuh kita tidak ada masalah. Sehat alhamdulillah. Istri kita nggak ada masalah. Anak kita nggak ada masalah. Orang tua kita nggak ada masalah. Mertua kita nggak ada masalah. Saudara kita tidak ada masalah. Teman kita tidak ada masalah. Tetangga kita tidak ada masalah. Itu kenapa? Kita bisa menanamkan kebaikan di mana-mana karena semua kita berikan haknya. Ya kan? Kuncinya hadis tadi. A'tikulati haqqin haqqahu. Itu hadis sangat penting sekali. Untuk menjaga supaya apa? Kita itu tetap tadi bisa menjaga keseimbangan semuanya. Kalau kita jaga semuanya itu insya Allah antum nggak akan ada masalah. Dengan siapapun nggak akan ada masalah. Ketika kita bisa menjaga semuanya tadi. Berikan apa menjadi haknya itu. Begitu. Nah itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan karena tadi dikasih waktu sampai jam 5.30, nah sekitar 5.41 udah lebih ya. Saya kira cukup, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Tadi ceritanya masih menggantung tentang Harun ar-Rasyid ya, nanti kelanjutannya di segmen berikutnya.